Sebelum datangnya Islam, wilayah Andalusia dikenal dengan nama Iberia. Nama Iberia sendiri merujuk pada orang Aberio yang merupakan bangsa awal yang mendiami kawasan tersebut. Wilayah ini juga dikenal dengan sebutan Hispania oleh orang-orang Roma ketika menaklukkan wilayah ini. Andalusia meliputi 8 daerah di bagian semenanjung Iberia. Wilayah tersebut adalah Almeria, Granada, Magala, Jaén, Córdoba, Granada, Cadiz, dan Huelva. Di masa sekarang, wilayah-wilayah tersebut meliputi Spanyol, Portugal, dan sebagian negara Perancis. Sebelum datangnya Islam, Andalusia telah dikuasai dan diperintah oleh berbagai negara dari benua Eropa. Tak ayal, kita akan dengan mudahnya menemukan jejak-jejak peninggalan berbagai bangsa di Andalusia. Gibraltar. Nama sebuah wilayah yang terdengar biasa saja namun memiliki cerita yang luar biasa. Kemenangan pasukan muslimin dalam pembebasan wilayah Andalusia tahun 711 Masehi dipimpin seorang jenderal gagah berani bernama Tariq bin Ziyad. Salah satu wilayah yang berhasil ditaklukkan adalah wilayah di semenanjung Iberia, Eropa Barat, yang kini dikenal dengan nama Gibraltar. Sebagai kesuksesan atas perannya, nama Tariq bin Ziyad pun akhirnya dijadikan nama sebuah gunung kecil di kawasan tersebut. Nama Gibraltar merupakan nama versi Spanyol dari Gunung Tariq atau Jabal Tariq. Benteng Mur di Gibraltar, Spanyol. Menurut sejarah, benteng ini dibangun oleh penakluk Gibraltar yaitu Tariq bin Ziyad pada abad ke-8. Meskipun tidak lagi utuh seperti sebelumnya, namun kemegahan benteng ini masih dapat terlihat dengan jelas. Tampak sisa bangunan seperti menara, gerbang, dan dinding benteng terlihat begitu kokoh. Patung. Sebagai salah satu wilayah yang pernah diduduki kaum muslimin, wilayah Andalusia memiliki beberapa pemimpin yang sosoknya diabadikan dalam bentuk patung. Seperti di antaranya adalah patung Abd ar-Rahman I di Almonechar yang merupakan Emir Cordoba pertama. Kemudian ada juga patung Al-Hakam di Cordoba. Ia adalah seorang khalifah Cordoba yang juga merupakan putra sekaligus pengganti Abd ar-Rahman III. Selain itu, kita juga bisa melihat patung Al-Mansur di Calatanazor. Al-Mansur bin Abi Amir sendiri merupakan penasihat utama dari Al-Hakam II. Mezquita atau Masjid Agung Cordoba. Sebuah masjid besar dibangun di ibu kota Cordoba. Situs ini awalnya adalah sebuah kuil dari suatu agama pagan. Kemudian diubah menjadi gereja Kristen Visigot pada masa kerajaan Visigot. Namun saat dinasti Umayyah menguasai Andalusia, bangunan tersebut berubah menjadi masjid. Abd ar-Rahman I dan para penerusnya melakukan pemugaran selama lebih dari 2 abad untuk menjadikannya sebuah masjid. Pemugaran mulai dilakukan pada tahun 784 dan terkenal dengan sebutan Great Mosque. Dari segi desain, masjid ini terkenal dengan lengkungan-lengkungan raksasa yang terdiri dari 856 tiang yang terbuat dari jasper, onyx, marmer, dan granit. Dinding-dindingnya pun terlihat dihiasi dengan ayat Al-Quran. Masjid Agung Cordoba memiliki peranan penting bagi komunitas Muslim Andalusia selama 3 abad. Di dalam kompleks masjid juga terdapat ruangan terbuka atau sah yang dikelilingi oleh lengkungan, layar kayu, menara, serta mozaik dan jendela kaca dengan beragam warna. Al-Madinah Az-Zahra. Disebut juga kota Az-Zahra adalah sebuah kota yang dibangun oleh Abd ar-Rahman III An-Nasir. Letaknya sekitar 5 km dari Cordoba. Az-Zahra yang dalam bahasa Arab berarti bersinar, bercahaya atau sedang mekar menyiratkan kekuasaan dan status, bukan cinta atau hal-hal yang berbau romantis. Alasan utama pembangunan kota ini adalah untuk menunjukkan keagungan kekhalifahan. Abd ar-Rahman III merasa perlu membangun kota itu untuk menunjukkan kelebihannya atas musuh besarnya, yakni dinasti Fatimiyah di Afrika Utara. Dinasti Fatimiyah yang menganut mazhab Syiah adalah lawan politik sekaligus lawan keagamaan dinasti Umayyah yang berpaham Sunni. Pembangunan kota dimulai pada tahun 936 dan memakan waktu 40 tahun untuk menyelesaikannya. Universitas. Andalusia juga tidak kalah dalam hal pendidikan. Beberapa universitas dibangun di bawah kepemimpinan Islam di Andalusia.
Universitas pertama yang berhasil berdiri di Andalusia adalah Universitas Cordoba yang mulai dibangun oleh Khalifah Abd ar-Rahman III. Universitas ini terus berkembang pesat pada masa Al-Hakam II dan berhasil menjadi universitas terbaik dan terbesar di dunia pada saat itu. Bahkan Universitas Cordoba ini dapat menandingi dua universitas besar lainnya pada masanya, yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Banyak lembaga pendidikan dibangun selama masa pemerintahan Islam, dan Universitas Granada adalah universitas terakhir yang dibangun di Andalusia.